Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Safirak dari kelas M235. Di sini saya akan menganalisis teori-teori manajemen kelas. Yang pertama itu menjelaskan perbedaan pokok antara teori behavioristik, humanistik, sosial kognitif, disiplin positif, dan disiplin asertif dalam manajemen kelas. Jadi teori behavior itu fokus utamanya mengubah perilaku siswa lewat reward atau penghargaan dan punishment atau hukuman. Jadi teori ini percaya bahwa siswa akan belajar berperilaku baik jika diberi hadiah dan akan berhenti berperilaku buruk jika diberi hukuman. Nah, sedangkan teori humanistik itu memahami kebutuhan emosional dan psikologis siswa. Nah, terus teori sosial kognitif itu siswa belajar dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain. Kan teori disiplin positif itu mengembangkan tanggung jawab siswa dengan komunikasi yang baik dan solusi bersama. Nah, jadi siswa itu dilibatkan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, bukan hanya dihukum. Dan selanjutnya teori disiplin asertif. Nah, fokus utama dari teori disiplin asertif itu guru tegas dan konsisten dalam menjalankan aturan tanpa marah-marah, atau guru tetap sopan tetapi tidak membiarkan siswanya melanggar aturan. Pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Anda teori manajemen kelas mana yang paling sesuai diterapkan di sekolah dasar, dan berikan alasan dan contohnya. Jadi menurut saya teori yang paling sesuai diterapkan di sekolah dasar adalah teori behavioristik, dimana karena anak-anak di usia SD itu masih sangat dipengaruhi oleh penguatan positif dan penguatan negatif dalam belajar dan berperilaku. Alasannya karena anak-anak SD itu umumnya belum sepenuhnya bisa mengontrol dirinya sendiri, jadi mereka butuh bimbingan yang jelas dan langsung tentang mana yang benar dan mana yang salah. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana teori sosial kognitif dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama dan interaksi antar siswa di kelas. Jadi, teori sosial kognitif itu bisa meningkatkan kerjasama dan interaksi antara siswa dengan memberikan contoh atau teladan yang baik di kelas. Dalam teori ini, siswa belajar dengan melihat dan meniru perilaku orang lain yang mereka anggap baik, seperti guru atau teman sebaya. Misalkan guru bisa menunjukkan langsung bagaimana cara bekerja sama dalam kelompok, seperti saling mendengarkan, berbagi tugas, dan menghargai pendapat orang lain. Pertanyaan yang keempat yaitu, contoh aturan kelas sederhana berdasarkan teori disiplin asertif, dan jelaskan mengapa aturan tersebut penting. Jadi contoh aturannya sederhana seperti yang pertama itu datang tepat waktu, yang kedua mengangkat tangan sebelum berbicara, yang ketiga mendengarkan saat orang lain berbicara, terus yang keempat menyelesaikan tugas tepat waktu, yang kelima itu tidak mengganggu teman saat belajar. Jadi aturan-aturan tersebut dibuat supaya kelas berjalan tertib dan siswa belajar dengan nyaman. Dengan teori disiplin asertif, guru harus tegas, konsisten, dan tidak emosi saat menjalankan aturan. Jadi aturan ini membantu guru mengontrol kelas tanpa perlu marah-marah. Misalkan aturan-aturan seperti mengangkat tangan sebelum berbicara itu penting agar kelas tidak ribut dan semua siswa punya kesempatan berbicara. Dan kemudian aturan tidak mengganggu teman itu menjaga supaya setiap siswa bisa fokus belajar tanpa terganggu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.